Ada lagi takdir yang di atas itu. Masih panjang, itu suka-suka Allah ya. Ya Allah ini nggak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis. Allah nggak terikat dengan takdir itu. Kita yang terikat takdir itu. Gitu. Orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya ahlullah. Orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia nggak terikat dengan Lauh Mahfuz. Dia terikatnya dengan jaiznya Allah. Jaiznya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap nggak boleh berubah. Dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada yang kun nar. Pernah dengar tumbal nggak Ustaz? Yes. Tumbal itu nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar. Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga. Tapi nar. Nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada, di alih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ilmu kun. Ya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Saya akan membedah dua ayat ya. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Ini kayak film. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Turab. Turab itu debu. Tsumma min nutfatin. Kemudian menjadikan kamu dari nutfah. Nutfah itu air mani, sperma yang lengket. Oleh ahli kedokteran disebut dengan darah beku. Kayak lintah. Dalam bahasa Arab lintah itu disebut alaqah. Alaq. Ya, jadi kita kalau ngeliat lintah, kira-kira itulah yang disebut dengan min alaqah. Dulu kita pernah seperti itu. Jadi kita ini dulu pernah jadi tanah, lalu Allah jadikan dari air mani itu hina sekali, lalu sangat lemah, seperti lintah. Sekarang udah segede ini. Insya Allah. Gede kan jadinya? Udah merasa besar. Udah merasa besar. Summa yukhrijukum tifla. Lalu mengeluarkan kamu ke dunia sebagai tifla. Kalau kita punya TK itu, kalau bahasa Arabnya Raudatul Atfal. Atfal tifl. Anak-anak. Lalu Allah lahirkan kamu nggak langsung gede. Ada nggak yang lahir langsung segede ini? Langsung mati mak aja. Gak mungkin ya. Lahir pasti kecil. Yukhrijukum tifla. Dia mengeluarkan kamu. Jadi kalau Allah nggak keluarkan kita, jadi juga. Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Allah. Kalau berdasarkan ayat ini, dialah yang mendorong. Ya. Tsumma libtablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha. Lalu menjadikan kamu matang, dewasa. Ashuddakum. Jadi biar kita jadi kuat. Ini kan umur kita lagi kuat-kuatnya sebagian besar nih.
Ya. Namun juga ada summa litakunu syuyukha, agar kamu menjadi syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syaikh. Dalam bahasa Arab syaikh itu tua. Ya. Udah punya uban? Ada. Ada. Berarti sudah mulai syuyukha. Ya. Syuyukha ini dalam bahasa Arab dibedakan dengan asyuddakum. Asyuddakum sesuai surah Al-Ahqaf itu 40 tahun mateng. Kalau tua di atas 40, mulai 50, 60. Ya. Itu biologisnya. Ada orang yang udah tua secara biologis, tapi belum mateng secara psikis, secara spiritual. Ya. Ini kan cuma fisik doang. Kalau kita kuliahnya tinggi, akalnya mateng, ruhnya belum tentu mateng. Ya. Untuk kematangan spiritual, nggak ada sekolahnya yang formal. Dia ada sekolahnya tapi tidak formal. Ya, informal. Lalu Allah mengatakan wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu may yutawaffa, ada yang diwafatkan min qablu, sebelum tua atau sebelum matang, sebelum 40 atau sebelum 50-60. Benar ya? Ya. Kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi. Ya. Kawan saya sekelas habis merantau dari daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pulang-pulang mati. Ada kami mau masuk kuliah, saya masuk kuliah kemana, dia masuk kuliah kemana. Ketika tes harus benerin gigi dulu, cabut giginya, pendarahan, mati. Padahal itu paling pinter di kelas kita. Kalau ceramah suaranya kayak Kiai Zainuddin. Ada yang meninggal sesaat sebelum skripsi. Ada yang meninggal udah skripsi, udah siap-siap, mau berangkat, mau wisuda, tahu-tahu tabrakan. Lengkap, misalnya. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya, wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafa'ur rizq. Disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya. Aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan. Ya. Sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki. Nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitabluhu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal,
Jadi ajal itu bahasa Arab. Artinya time, waktu. Musamma, yang sudah disebutkan. Itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur kolbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41. Jujur sekali Ustaz. Alhamdulillah. Udah matang. Udah mateng. Udah kayak telur digoreng mateng. Belum suyuh. Belum suyuh, aman. Ada apa dengan 40? 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya. Gitu. Saya udah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti beda lah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya, dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang. Gampang panik, gampang rusuh. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh. Jangan gampang rusak-rusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit, yang tenang-tenang. Ya. Ada orang sakit, tenang. Ada yang sakit, mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2. Ya. Penyakitnya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Ya. Itu maksudnya saya sendiri ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Itu mau diseliput. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh. Umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada.
Maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita, fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Di suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami paceklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Dia turun, Pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara, yubanjiru, kebanjiran. Tasrif baru, Ustaz. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kena lah keluarganya yang meninggal. Sebegitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang, kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya menjadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil, gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan. Tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir Lauh Mahfuz. Apa artinya Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz, lauh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya lauh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah.
Ya. Inilah makna hadis Nabi, tidak ada yang mendapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak ketetapan Allah kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau nggak doa gua nih nggak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser dikit, gitu. Berhenti. Untung nggak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. Oh. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia. Ya. Cuma karena zikir-zikir yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Ya. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah. Ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena solawat-solawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan. Ya. Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih ini. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Udah banyak bonus Bapak. 68, 69. Dulu sekelas ya. Iya, hampir. 68, antum 41 dat. Wah, Jauh. Ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi, itu ngeluhnya nggak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu, itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi ada takdir, luh mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Ya kun lagi. Maka kun itu ada 2. Kun. Kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun, ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat. Narnya jadi malaikat Azazil. Ya. Malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Kalau ibarat kata orang, jenderal pensiunan, ya purnawirawan. Nah itu si Azazil itu purnawirawan malaikat. Dia pernah mimpin di surga. Dia pernah mimpin di surga. Dulu ada malaikat datang. Kadang malaikat dikasih bocoran luh mahfuz. Bocorannya apa? Akan ada sekelompok malaikat belot. Malaikat-malaikat yang datang ini merasa takut. Takut kalau ini kelompok mereka. Jadi malaikat itu ada fam-famnya. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat rahmat, ada malaikat malam, ada malaikat siang, ada malaikat
yang belakang namanya itu pakai in, kiraman katibin. Pakai in semua. Ada malaikat yang belakangnya pakai il, Mikail, Israel, Jibril. Ya. Ada Israfil. Ada malaikat yang belakang namanya pakai un, ada an. Itu famnya mereka, family-nya malaikat. Malaikat-malaikat ini datang kepada jenderalnya malaikat zaman itu, panglimanya, pemimpinnya, datang minta doa karena si malaikat yang ini nih, yang di tengah surga ini zikirnya paling banyak, ya, zikir paling banyak, doa paling mantap. Apa ada kata mereka? Wahai Azazil, doakan kami. Katanya di Lauh Mahfuz ada sekelompok malaikat akan belot. Apa kata si Azazil? Baik, aku doakan kalian dapat hidayah. Ya, hadakumullah. Semoga Allah memberi kalian hidayah. Tapi dia lupa mendoakan dirinya. Ya, seperti kelompok-kelompok yang sekarang sama aja. Ngomong belagu amat. Halo yahdik. Ya. Semoga Allah beri hidayah kamu. Hadakumullah. Kalau doa tuh mulai diri kita dulu. Hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Gitu kalau doain orang. Ya. Jangan hanya orang yang didoain. Si iblis ngerasa saya bakal selamat dengan zikir saya. Maka kalian saya doakan berkah zikir ini selamat. Saya nggak perlu doa. Aku nggak perlu doa. Ya. Kalian aja minta doa kepada aku. Jumawa dia. Mulai merasa berjasa. Karena memang banyak urusan-urusan surga itu beres sama dia. Azazil ini rapinya bukan main. Sayapnya sangat banyak. Jumlahnya sama dengan jumlah sayap Jibril. Seandainya nih mereka nggak berubah, itu Azazil lah yang jadi pembawa wahyu ke muka bumi. Cuma ada satu kekurangannya. Apa kekurangan dia? Dia nggak sholawat. Ya, Jibril sholawat. Dia ngira apa? Ngapain sholawat? Zikirku udah cukup kok, udah sempurna. Itu dia. Jibril dan kelompok dia semua bersolawat. Maka disebutlah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril hanya nur. Jadi Sayyidina Jibril nunggu lama sekali. Baru Allah izinkan ia melihat nur. Maka dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ternyata ada takdir lain. Ya. Kita dulu kalau belajar sifat 20 ada namanya jaiz. Tapi jaiz versi ahli sifat 20 dulu agak beda dengan ahli ma'rifatullah. Kalau versi sifat 20 tar siang bisa hujan, bisa tidak hujan. Gitu. Kalau bagi saya itu masih iradah. Ya. Kehendak Allah. Kalau jaiz itu Allah berkehendak bukan berdasarkan Lauh Mahfuz. Tapi suka-suka dia jaiz. Jaiz itu artinya boleh-boleh saja. Allah terbebas dari semua hukum. Kita terikat oleh hukum Lauh Mahfuz. Tapi Allah tidak terikat. Ini namanya jaiz. Allah suka-suka aja. Yaghfiru liman yasha. Ya. Allah kalau mau diampuni kita semua. Kalau mau yu'azib. Allah siksa semua. Ada orang seharusnya sudah mati. Tapi dia mengemban tugas-tugas dari Allah. Nabi Daud, dia
harusnya udah meninggal umur 30-an. Nabi Adam ini kan diajarkan ilmu asma, salah satunya nama-nama orang yang mati, yang hidup dari umatnya. Jadi kita ini sudah ada semua namanya sama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian melihat ada keturunannya seorang nabi, kalau umurnya dipanjangkan 30 tahun lagi pasti sukses. Ngalahin seorang raja yang zalim. Namanya Daud. Daud ini aslinya umur 30 udah mati. Nabi Daud. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ini keturunanku. Jadi takdir itu ternyata ada 2 cabangnya. Selalu begitu, jadi takdir 2 cabangnya. Takdir mati, takdir hidup. Takdir baik, takdir buruk. Begitulah terus. Nabi Adam melihat takdir dia kok mengarah ke yang buruk, mati. Jadi ilmu takdir itu ada dalam ilmu asma yang dimiliki oleh Sayyidina Adam. Yang mana iblis pun gak punya ilmu itu. Azazil gak punya ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, aku punya 30 tahun umurku sudah terlalu panjang. Tolong serahkan ini untuk keturunanku. Namanya Daud. Jadi Nabi Adam itu laki-laki tapi feminin. Benar gak? Nih anak nih kepleset masuk kolam. Yang terjun turun itu ibunya, bapaknya, mana gitu doang. Itu kejadian Pak ya. Waktu saya main-main ke tempat rekreasi, itu ada kolam. Kolamnya bukan kolam sih, air terjun, terus ada air genangan di situ. Anak-anak pada mandi. Salah satu dari pengunjung bawa anaknya kecebur. Ada suaminya, ada istrinya, bapak ibunya. Ibunya yang nggak bisa berenang masuk ke dalam. Tambah repot. Tapi namanya dia melihat anaknya, dia langsung turun. Suaminya, buka baju dulu ya, repot. Seharusnya kan dia langsung masuk. Naruh handphone dulu, ya salam. Udah kelelep tuh anak. Dia masih pakai logika akalnya, rasionya. Kalau seorang ibu kan enggak. Nabi Adam itu bapak iya, ibu iya. Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, emaknya siapa? Nabi Adam. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu emak iya, bapak iya. Secara tugas, secara kelamin ya laki-laki. Begitu Nabi Adam. Jadi beliau ini nabi yang maskulin, tapi punya sifat feminin. Keibuannya itu ada. Maka dia serahkan umurnya sebagian untuk Nabi Daud. Ketika sudah di bumi, Nabi Adam sudah lama juga, ya, hampir 1000 tahun di bumi. Datanglah kawannya Israel. Kan temenan nih mereka nih, ya. Biasanya Israel kalau mau cabut nyawa, lapor dulu. Bro Adam, anak keturunanmu mau dicabut dulu nih. Lihat dulu namanya, oh ya sudah, lanjut. Itu Nabi Adam didatangin oleh Israel. Israel udah lama gak datang. Udah kerja sendiri aja. Tiba-tiba Israel bilang, Adam, udah habis nih, udah habis. Udah end. Udah habis waktumu. Kata Nabi Adam, yang sembarangan, saya masih punya jatah 30 tahun lagi. Kata Israel, dan di catatanku udah habis. Udah gak ada. Umur sekian ada mati. Nabi Adam ngotot, enggak, umur saya masih 30 tahun lagi. Maka Israel baliklah kepada Allah. Nanya, ya Rabb, ini gimana ceritanya? Ini SK main-main nih kayaknya. SK gak beres nih. Ngadu kepada Allah, Allah bilang, itu Adam lupa, kasih tahu dia. Ingetin dia. Lupa apaan? Dulu dia pernah memberikan umurnya 30 tahun untuk keturunannya Daud. Nabi Daudnya belum lahir secara fisik, tapi sudah ada namanya di Lauh Mahfuz.
Jalan takdirnya sudah ada. Dua jalan takdirnya, mati atau lanjut. Nabi Adam gunakan hak jaiznya sebagai hamba Allah, karena Allah punya hak jaiz yang sangat sempurna. Nah, nabi-nabi ini diberikan sebagian-sebagian. Kalau doa aja nggak cukup. Ini harus dia pakai hak jaiznya dia. Jadi Allah yang maha mutlak tidak terbatas. Ini bisa kita minta request. Lebih dari doa. Diingatkan Nabi Adam, dulu kamu di surga, kamu mengatakan 30 tahun umurku diberikan kepada Daud. Anasita, apakah engkau lupa? Nabi Adam ingat-ingat. Oh ya. Baru Nabi Adam ingat, gue udah ubanan. Ya. Udah kuriput. Umur udah hampir 1000 di bumi. Berarti waktu di sorga, 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun. Ini Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Tapi tetap lebih tua iblis, Azazil, 80.000 tahun. Lebih tua. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya sudah 30 tahun mengasih, saya masih pengen panjang umur. Tuh, enak kan jadi Nabi Adam? Yang penting gue hidup, gitu. Jadi beliau nggak mau tahu. Maka digunakan lagi hak jaiznya yang kedua kalinya. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun. Balik lagi tuh takdir yang lama. Tapi takdir Nabi Daud tidak dicabut. Jadi dia tetap dapat umur 30. Berarti Nabi Adam dapat umur 60 tahun. Kira-kira begitu. Berarti takdir itu ada rate-rate-nya. Untuk orang-orang mukmin kayak kita nih biasa mungkin berubah dengan doa. Tapi kalau kayak Nabi Adam, Nabi itu bisa negosiasi. Bisa kuat-kuatan sama Israel. Bisa Pak. Ini kalau wali Allah yang spesial. Kan wali ini pewaris para nabi. Kalau ada wali yang mewarisi Nabi Adam, bisa tengkar sama Israel. Tengkar mulut. Ada yang tengkar fisik. Nabi Musa, hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Israel datang, mukanya bukan muka Israel yang dulu, tapi muka jagoan. Apa kata dia? Musa, ajalmu sudah datang. Nabi Musa, nabi. Tapi beliau lagi gak konsen nih. Biasa kalau konsen tahu nih orang, nah ini orang beneran atau malaikat tuh dia tahu. Ini beliau lagi sibuk. Kata si orang yang datang ini, saya mau cabut nyawamu. Kira-kira gimana Ustaz? Ada orang datang bilang, gua habisin nyawa lo. Nanti dulu. Gejawara aja keluar. Ya, tunggu dulu. Ya. Keluar dulu semua silat Sundanya. Silat, apa namanya? Priangan. Ada nama silatnya kan? Banyak silat di tanah Sunda ini, banyak silat. Silat lidah. Ya. Itu Nabi Musa, dulu waktu ada orang-orang Fir'aun jahat, dipukul sama dia langsung mati. Ini ada malaikat nyamar jadi orang, jadi jawara, mirip kayak musuhnya yang dulu. Ditonjok, copot matanya. Tapi kan itu jelmaan, yang malaikatnya nggak copot, tapi jelmaannya seperti copot. Copot Pak, habis matanya. Yang kuatnya Nabi Musa tuh, tengkoraknya langsung pecah itu. Itu di hadis Sahih Bukhari disebutkan oleh kelompok ingkarus sunnah, dia nggak percaya hadis ini, dia nggak tahu hakikat malaikat. Ini yang rusak cuma jelmaannya, malaikatnya nggak rusak. Ya, itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa nambah lagi umurnya itu. Jadi nabi-nabi, wali-wali itu bisa request, bisa jontok-jontokan sama malaikat maut. Gue belum pengen mati gitu. Bisa begitu.
wali itu nggak mau mati sama dengan nabi nggak mau mati. Berarti ada tugas yang belum selesai. Tugasnya dari Allah. Berarti si malaikat maut pakai SK Lauh Mahfuz. Kalau nabi, wali pakai SK jaiznya Allah. Jaiznya Allah isinya rahman, rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman alal aristawa. Dan takdir itu tertulisnya bukan di Lauh Mahfuz, tertulisnya di Arasy. Jadi takdir arsiyah, ada takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz di atas langit ketujuh. Kalau Arasy di atasnya lagi. Dan Arasy mencakup alam semesta. Ada lagi takdir yang di atas itu. Masih panjang itu suka-suka Allah ya. Ya Allah ini gak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis. Allah gak terikat dengan takdir itu. Kita yang terikat takdir itu. Gitu. Orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya ahlullah. Orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia nggak terikat dengan Lauh Mahfuz. Dia terikatnya dengan jaiznya Allah. Jaiznya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap nggak boleh berubah. Dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada yang kun nar. Pernah dengar tumbal nggak Ustaz? Yes. Tumbal itu nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar. Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga. Tapi nar. Nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada, di alih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ilmu kun. Ya. Ada seorang ibu di sana, di Tangerang Selatan. Suaminya udah gak bangun-bangun beberapa hari. Koma. Dia belum siap suaminya pergi. Suaminya mati. Maka dia sholatlah waktu duha dengan rakaat yang dia udah gak tahu lagi udah berapa rakaat. Dalam sujudnya dia nangis terus. Ya Allah, aku belum sanggup ditinggal suamiku. Ya Allah, ya Allah. Oh, semuanya lengkap dia baca. Itu sholat mungkin ada 11-12 rakaat kali. Selesai sholat, Assalamualaikum, suaminya manggil. Neng, apa tuh yang terjadi? Sebenarnya orangnya memang takdirnya belum mati. Tapi penyakitnya yang berat, yang tadinya panjang, seharusnya panjang menjadi pendek. Nah, ini kalau doa kita masih kuat. Oleh karena itu, dokter misalnya nih bilang, sembuh dengan ini. Ini harusnya 3 bulan udah lewat nih. Tapi banyak kok yang udah 3 bulan masih hidup-hidup aja ya. Kawan saya divonis bayi janin di perut istrinya. Nggak mungkin lahir normal. Nggak mungkin, kata dokter. Akhirnya dia datang ke semua guru, semua kiai, semua orang yang menurut dia soleh. Minta didoain istrinya. Lahir normal, Pak. Ya. Apa kata dia, ini anak doa. Ini anak doa. Karena dia minta doa lebih dari 40 kiai. Gak tahu mau doa kiai yang mana lah yang makbul. Itu bisa terjadi begitu. Hati-hati yang doanya makbul. Ntar kayak iblis. Sok berjasa. Ntar kayak ibu-ibu tadi. Kalau nggak karena saya hancur nih. Ya. Ini dia lupa bahwa dia bisa zikir itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang disebut ajalan musamma. Jadi ajalnya ajal Lauh Mahfuz,
ada ajal rahmatullah. Rahmat kasih sayang Allah yang kita sebut jais. Ya, suka-suka Allah itu. Seharusnya 313 lawan 1000-an kalah atau menang? Hukum takdir mana yang bisa menyebutkan 313 bisa ngalahin ribuan orang? Nggak ada. Mau digeser takdirnya kemana? Nggak bisa. Nggak bisa. Peralatan mereka lengkap, jumlahnya banyak. Kalau dalam kitab-kitab kan cuma 1000. Tapi kalau ngikutin politik zaman itu nggak mungkin 1000, bisa lebih banyak dari itu. Bahkan dalam hadis dikatakan jin kafir aja ikut perang. Ikut perang semua. 313. Dongeng apa ini? Kata kawan. Masa 313 bisa ngalahin ribuan orang? Itu pakai apa? Pakai jaisnya Allah. Kenapa pakai jaisnya Allah? Karena 313 itu ahlullah, orang-orangnya Allah. Makanya Nabi ngomong, "I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum." Kamu buat suka-suka lah, Allah pasti ampuni. Karena keluarganya Allah kok. Kalau keluarganya Pak Haji nih, datang cucu, nyolek-nyolek binatang, pingsan binatangnya, dimarahin nggak? Ada ngerusak-ngerusak apa pohon dipatah-patahin. Cuma kalau tamu, minta ganti rugi. Benar nggak? Hukum luh mahfuz. Tertulis. Nah, rusak ini ganti sekian, ya. Rusak fasilitas, wastafel dipatah-patahin. Ganti sekian. Tapi kalau yang rusak cucu gimana? Gimana Pak Haji? Ya sudahlah dipeluk-peluk paling. Banget. Itu baru keluarga orang di bumi. Zahirnya sama kesalahannya dengan orang yang pendatang. Tapi sikap kita beda. Ini ahlullah, Rasulullah. Karena Nabi sudah nggak ada. La nabiyya min ba'di. Maka ilmu-ilmu para nabi terdahulu nggak boleh hilang. Maka pewarisnya harus muncul. Mereka lah 313 itu. Itu 313 tadi. Kalau mereka hidup sebelum Rasulullah jadi Rasul semua. Tapi mereka kan hidupnya setelah Rasulullah muncul. Maka statusnya bukan sebagai Rasul. Statusnya sebagai wali. Jadi keluarganya Allah itu ada 2. Satu, siapa? Nabi dan Rasul. 2, wali. Habib gimana? Ya Habib kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarga Allah. Sayyid kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarganya Allah. Wah, udah jam 5:30. Ayatnya baru atu yang dibaca. Kita masuk ayat kedua ya. Surat Az-Zumar, mundur nih. Surat 39, ayat 42. Ini masa dulu masih S2 nih, saya suka baca Az-Zumar kalau lagi sholat malam. Seneng ya. Baca aja. Dulu masih apal sih ya. Sekarang juga. Sekarang sok-sok tawadu jadi buka. Biar gak dibilang hafiz. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa anfus ketika dia mati. Maut. Mati itu berpisahnya roh dengan badan. Orang tidur, rohnya misah. Rohnya udah misah. Ya hati-hati kalau mau tidur. Ya, jangan hobi tidur, itu mati itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah lah yang mewafatkan
jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Berarti ada mati dalam mati, ada hidup dalam mati. Ini kita bagi dengan istilah yang lebih gampang. Ada wafat, ada mati. Tolong dibedakan. Ya, ada wafat, ada mati. Wafat itu rezekinya Allah sempurnakan hari itu. Kapan rezeki kita hari ini cukup? Kalau kita sudah tertidur. Berarti rezekinya sudah mau habis. Gitu. Jadi rezeki harian. Rezeki harian. Oleh karena itu kita kalau mau tidur bacanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau dalam hadis Imam Bukhari dibalik, amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tuh, serem kan? Tapi kenapa orang takut mati? Padahal tiap malam dia baca minta mati. Ya Allah, itu sama dengan ya Allah matikan aku malam ini. Amut, ya Allah matikan aku malam ini. Minta mati. Aku hendak mati, gitu kalau bahasa kitanya. Amutu, kan itu kata kerja motor ya. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Dengan namamu ya Allah, aku bangun. Tadi mati kan? Tuh, ada yang bangunnya, tidurnya lebih awal dari kami. Tidurnya mungkin jam 9, jam 10. Bangunnya tetap aja duluan kita kan. Ini teman-teman nih, baru tidur 1,5 jam, bahkan mungkin ada yang nggak tidur kali. Akhirnya tidurnya lagi ngaji. Jangan diganggu. Mati kok hobi, ya nggak? Jadi ada mati, maut, ada wafat. Itu dua hal yang berbeda. Setiap hari kita wafat. Disempurnakan rezeki hariannya. Ditandai dengan tidur. Ya. Di saat kita tidur, roh terpisah. Cuma masih ada hubungannya sedikit, mirip kayak janin sama ibu, apa namanya? Hari-hari. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahanlah. Ini udah dipisah nih. Nggak dibalikin. Ditahan aja. Kalau Allah menginginkan maut baginya, bukan hanya wafat. Jadi tidur itu mati juga, tapi mati wafat. Ada yang nggak dibalikin. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman Pak pengurus masjid. Padahal belum tentu dia rajiun. Dia baru innalillah, belum rajiun. Rajiun mah enak, pulang ke Allah. Kalau pulangnya ke neraka. Kalau pulangnya ketemu mungkar nakir, belum pulang dia. Rajiun itu pulang kepada Allah. Tahu nggak jalan pulang ke Allah? Kalau belum tahu jalan pulang, kita baru innalillah. Baru menyatakan, kami milik Allah. Belum tentu kita rajiun, kembali kepada Allah. Ditahan tuh sama Allah tuh. Karena tidak semua orang mati langsung ketemu Allah. Enak amat mati langsung ketemu Allah. Ya, selamat dong. Berarti dia keluarga Allah dong. Nih kita pergi ke luar kota, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada yang nyambut nggak? Pasti diperiksa. Barang kita, bawaan kita diperiksa. Tapi kita mau ke suatu tempat, wali kotanya, gubernurnya, atau pejabatnya itu kawan kita, atau sahabat kita, atau dulu mahasiswa kita. Kira-kira gimana? Jalur khusus atau jalur biasa? Khusus. Diperiksa nggak barangnya? Dibawain nggak barangnya? Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, bawa-bawa sendiri. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Kalau kita pulang kampung,
punya bapak, punya emak, yang disambut sama siapa? Bapak mama kita yang nyambut. Punya saudara-saudara kita yang jemput. Tapi kalau nggak punya bapak, ibu, nggak punya saudara di sana, nggak punya kenalan di sana, ya udah datang-datang sendiri aja ya. Nah, orang ini ngikut birokrasi alam barzakh. Ditanya mungkar nakir, sebelum ditanya diperiksa dulu barang bawaannya. Ya, orang kalau masuk imigrasi kan diperiksa semua. Sekarang ada namanya peduli lindungi. Wah, mirip-mirip begitu di sana. Kamu nih virus nih. Periksa dulu, cek dulu, ya. Itu cek kalau nggak punya akun, nggak punya nama, nggak masuk namanya. Betul nggak? Kalau cuma punya nama akun nih peduli lindungi, wah beres kita. Tapi kalau kita punya nama lain, guru, ya, anak, pejabat, nama itu kan nama semua. Gubernur, presiden, itu kan nama-nama juga tuh. Nama tambahan. Jangan mantan. Kalau mantan ntar biasa lagi. Ya. Jadi ketika seseorang wafat tidur, ada ruhnya yang dikembalikan. Namanya bangun sadar. Ada yang tidak dikembalikan. Namanya kematian. Jadi jangan main-main kalau mau tidur, benar-benar kolbunya harus siap. Siapa tahu nggak balik-balik. Ya. Jadi ntar jangan tidur kecuali nyebut nama Allah. Niat ya, semoga Allah menggerakkan kita sebelum tidur, apapun itu, tidur dalam namanya. Ya, berarti kita ahlullah, insya Allah. Keluarganya Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah juga lepaskan lagi tuh ruh tertentu dibalikin sampai waktu yang ditentukan, sampai ntar malam lagi atau sampai siang dia mau tidur lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sama dengan surat Ghafir. Hal ini adalah ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang yatafakkarun. Yatafakkarun ini kata kerja aktif. Kaum yang berfikir. Yang selalu menggunakan fikirannya. Dalam Al-Quran tidak ada kata fikir itu kata benda. Semuanya kata kerja. Jadi nggak boleh fikiran itu stagnan. Badan boleh melemah, badan boleh menua, tapi fikir nggak boleh menua. Harus terus progres. Ya, orang-orang yang dulu punya bisnis dan pernah jadi raja di bisnisnya, jadi sultan di bisnisnya, terus bernostalgia di zaman sebelum online. Apa kejadiannya kalau pas online? Hancur. Masih ngomongnya dulu. Sekarang gimana? Maka mesti bersiap-siap Pak, ke depan. Yatafakkarun. Ya, kaum yang berpikir. Karena ada perubahan-perubahan terus. Jadi cara untuk mati husnul khatimah mudah. Ada dua. Satu, kenal dulu sama yang nyabut. Ya. Tahu. Yang nyabut ini ada yang menyuruh nyabut, ada tuh petugasnya, dua tuh. Ya. Kenal sama dua-duanya kalau bisa. Lebih afdol kalau kenal sama yang nyuruhnya. Oh, enak tuh ya. Allah bilang ya, kan Allah yang nyebut. Maka disebutlah pencabut nyawa itu wakil. Dalam surat Sajadah itu disebutkan mereka wakil. Ya. Ada kan ayatnya? Ya. Ada kalimat malakul maut dalam surah Sajadah. Ya. Bacaannya antum kalau hari Jumat. Hah? Itu dia. Bacain ke Ustaz. Ada kalimat wukila bikum. Diwakilkan. Berarti ada yang nyuruh dong. Yang nyuruh kan Allah. Allah bilang, nih keluargaku
ahlullah, cabut baik-baik ya. Gitu. Malaikat ini kan sama kayak militer langit lah. Apa kata panglima, apa kata raja, dia bilang siap, siap terus. Belum selesai udah siap aja. Siap dan, siap aja. Ini kalau orang yang ngomong siap-siapnya nggak ridho nih, dalam hati, dasar lu, gua digaji mas siap, sama gaji nggak lengkap, nggak cukup gaji siap-siap doang. Kalau nggak ridho sama kerjaannya, ya, tapi kalau ridho sama kerjaannya dia senang-senang aja tuh. Tapi yang mau dicabut musuhnya Allah. Apa kata Allah? Udah tarik aja. Nggak mau paksa. Kita nyaksiin kan ada orang ditangkap nggak mau, ada kan? Tarik-tarik aja. Dia ngoceh macam-macam. Kata petugasnya, nanti aja Pak ngomongnya di sana, di kantor. Kira-kira begitulah modalnya. Itu modalnya. Tapi ada juga yang sandiwara Pak, kita kan nggak tahu. Pura-pura ditangkap ada juga. Kita nggak tahu dia ini pura-pura ditangkap atau ditangkap beneran. Ada orang yang pura-pura mati ada juga. Jadi jangan heran, kami punya sanad hadis. Itu di sanad hadis. Ada orang umur 500 tahun. Ini gimana mau cerita? Ternyata dia dilihat orang udah mati berkali-kali, itu hidup lagi. Di sini mati. Nggak lama di kampung sebelah dia muncul. Lihat sama orang mati, dia nggak mati. Ini nggak khurafat ya. Di Malaysia, di Lombok, kejadian. Ada orang dimasukin ke lahat, pas masuk hilang. Ada yang pas di kerandanya, dipegang ini udah nggak ada. Lalu udah jemput langsung sama Allah. Atau dia ada tugas baru, mungkin bertugas lagi dia. Nah inilah rahasia takdir sebenarnya. Kalau mau takdirnya dipanjangkan, terima tugas dari Allah. Harus ada tugasnya. Jangan pernah ngomong, ya Allah tugasku sudah berakhir. Ya Allah udah capek, udah begini-gini mulu. Tunggu aja. Ya. Kalau ada orang nih, dia sudah mau ditangkap. Zahirnya. Ternyata ini orang nyamar. Ditangkap nggak dia? Pas ditangkap lepasin lagi. Kira-kira begitu. Malaikat maut kan nggak tahu urusan ruh. Ruh yang hakiki, dia cuma tahu nyambut-nyambut doang. Tugasnya ruh dia nggak tahu. Ada ruh-ruh yang punya tugas-tugas rahasia. Secara jasadiah, takdir dia udah habis, ditangkap oleh malaikat Israel, udah mati nih. Ternyata ruhnya masih punya tugas, dibalikin lagi Pak. Itu yang kejadian di beberapa tempat ya. Ada itu orang-orang begitu. Saya dulu nggak ngerti sampai belajar hukum jaiz tadi. Ada hukum loh mahfuz, hukum takdir, ada hukum jaiz. Ternyata masuk ke hukum jaiz. Jadi jangan heran nanti di akhir zaman akan muncul yang aneh-aneh. Ada orang umur 700 tahun masih hidup. Itu muncul tuh. Ada yang ribuan tahun. Yang ribuan tahun siapa kira-kira? Nabi Isa. Nabi Isa belum mati. Tapi kalimatnya mutawaffika, aku sempurnakan jatahmu 33 tahun sekian hari. Diwafatkan sudah, dimatikan belum. Ya, ahli tafsir ini masih debat-debat aja ya kan. Susah amat nih, loading amat sih kalian. Ini loh ayatnya jelas bahwa wafat beda dengan mati. Dia belum mati, wafat sudah. Wafat artinya disempurnakan hak dia waktu di bumi sampai 30 tahun. Sekarang hak dia di langit 2. Dan wajahnya, umurnya masih muda sekali, 33. Tapi nanti turun mudah banget. Pas turun, muda banget.
Kenapa dia masih dipanjangkan Allah? Dia masih ada tugas. Tugas dia, takdirnya Dajjal di tangan dia. Maka Allah panjangkan Sayyidina Isa. Gitu. Gimana kira-kira? Mulai connect? Ternyata ada dalilnya semua. Ini bukan barang baru. Ini barang yang sudah lama tersimpan, baru sekarang dibuka-bukain sama ulama kita. Ya, saya kan cuma bantu-bantuin aja bukainnya. Sebelumnya sudah ada yang bukain.